Bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad gitu. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Jadi ada beberapa yang berkata bahwa di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Ali. Tapi saya belum lihat. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali yang di luar negeri sudah banyak yang sudah tes DNA. Jadi keturunan Sayyidina Ali ini secara DNA-nya memang bersepupu dengan sesama keturunan Nabi Ismail, juga bersepupu dengan keturunannya Nabi Harun. Itu caranya mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi Ibrahim. Bahwa darahnya harus ada catatan bahwa mereka itu saling bersepupu, ketemu satu kakek yang sama sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA, kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu, Ubaidillah, ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu. Kan tidak mungkin kan? Karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Pak Git. Ya, barusan kita saksikan penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiharto. Ini ahli DNA dari BRIN yang menjelaskan tentang DNA gitu. Dan ini unik ya, artinya DNA ini sama unik dan rumit gitu. Artinya di situ ada algoritma matematik ya, yang beliau menyatakan bahwa kalau Mbak Alawi ini jangankan keturunan Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau dia disebut keturunan Nabi Ibrahim aja itu tidak. Ya setelah dibuktikan gitu ya ratusan Mbak Alawi tes DNA ini gugur, nasabnya gugur. Dan yang paling unik sebetulnya di sini adalah sebetulnya NU itu sudah mengeluarkan ya, artinya rumusan fikih tentang nasab ya. Tahun 2004 ya, Pak Git juga baru lihat itu, maksudnya baru dengar dari Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan itu ada hukum fikihnya NU, yang artinya tes DNA itu ini tidak bisa untuk menetapkan nasab gitu, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Gimana sih regulasinya atau mekanisme kerjanya itu gimana gitu. Ini teman-teman. Dalam proses evolusi ya, itu yang namanya manusia atau apapun ala makhluk di bumi, makhluk di dunia ini itu berasal dari satu titik. Jadi evolusi ya, kita itu berasal dari satu titik ya. Ini Pak Git bicara masalah DNA ya, ilmiah, jadi tidak menyinggung masalah kitab apapun gitu. Yang Pak Git jelaskan di sini bukan masalah kejelekan Mbak Alawi atau kemudaratan yang mereka lakukan, itu enggak. Jadi kita bicara masalah keilmuan DNA. Kalau kita merujuk satu titik, nah itu nanti dia adalah makhluk bersel satu. Kita gampangin aja lah gini ya. Tadi soal contoh tentang star cluster Mbak Alawi ya, yang dinyatakan kalau kakek bersama mereka istilahnya nyambung ke darahnya DNA-nya Nabi Ibrahim, jadi secara algoritma matematik itu disusun gitu ya, mereka juga akan ketemu gitu ya, akan ketemu di 40.000 tahun. Jadi artinya di situ belum ada Nabi Ibrahim, jadi ini adalah ilmiah dan logis, jadi nggak ketemu. Harusnya kalau mereka itu ketemu di posisinya Nabi Muhammad, ya katakanlah Nabi Ibrahim aja gitu ya, harusnya ketemunya di 4.400 atau 5.700 tahun yang lalu. Jadi itu algoritmanya harusnya menujunya ke situ. Makanya ini nggak bisa dipakai untuk menentukan nasab. Soalnya kalau dihitung-hitung itu ya nanti ketemu gitu ya.
ketemu DNA-nya sama dengan Nabi Ibrahim. Tapi ada tapinya, ketemunya di 40.000 tahun yang lalu, kan aneh gitu loh, nggak masuk akal secara algoritma matematik. Dia harus ketemu di angka 4.400 sampai 5.700 gitu ya. Katakan seperti ini ya teman-teman. Di itu juga dicontohkan gitu, seperti Abu Lahab atau Abu Jahal gitu ya. Abu Lahab sama Abu Jahal ini kan termasuk pamannya Nabi ya, termasuk pamannya Nabi Muhammad. Nah itu kalau dilihat DNA-nya itu ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi kan posisinya dia bukan turunan, malah omnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa dipakai menentukan nasab. Kalau dipakai bisa menentukan nasab, Abu Jahal gitu ya, Abu Lahab ini adalah keturunan Rasul. Tapi kalau dihitung secara algoritma matematik, nah posisinya dia akan di atasnya Nabi Muhammad gitu, karena posisinya adalah omnya. Nah, gitu. Kalau dia berada di bawah Nabi Muhammad, baru dia masuk gitu. Jadi bisanya ya itu ya. Bisanya ya tadi itu, artinya bisanya untuk membatalkan nasab, bukan menentukan nasab. Dan produksi fikihnya NU ini sudah dari 2004. Yang Pak Agit sayangkan kenapa para ulama-ulama NU tidak merujuk kepada hal ini. Padahal yang membuat ini kan udah melalui pemikiran-pemikiran cerdas gitu ya. Jadi di tahun 2004 lagi 20 tahun yang lalu itu sudah ada ilmu fikih yang dikeluarkan oleh NU. Artinya NU ini bukan sembarangan, kalau mengeluarkan fatwa itu kan tidak sembarangan. Nah, kenapa ini, gimana ya ngomongnya ya? Kenapa ulama-ulama NU itu nggak ada yang berani? Ada yang berani, ada yang berani masuk Pak Agit. Yang pentolan-pentolan itu yang biasa bicara ilmu fikih dan segala macam itu kenapa diem? Contoh ini aja lah ya. Pak Agit tidak menyalahkan, tapi ya namanya orang mengkritikkan menurut Pak Agit sah-sah aja gitu loh. Contoh Gus Baha ini menurut Pak Agit dalam bidang ilmu fikih itu jos banget gitu loh. Ilmu fikih bagus banget, kemudian nuansanya juga atau wawasannya itu luas sekali gitu ya. Dan menurut Pak Agit bukan sekedar fikih, kalau Gus Baha ini ada tasawufnya juga gitu ya. Tapi kenapa beliau nggak mau mengambil ini menjuruskan kepada pencerdasan kepada umat? Karena kalau yang mengharapkan yang model-model seperti Miftah ini nggak bisa diandelin gitu loh. Karena dia termasuk Muhyiddin, dia mendapatkan manfaat dari Habib Lutfi. Nggak mungkin dia pasti akan membela Habib Lutfi apapun urusannya gitu loh. Karena dia mendapatkan syafaat lah istilahnya dari Habib Lutfi. Jadi kalau Habib Lutfi itu disuruh tes DNA, marah-marah si Miftah ini. Yang menurut Pak Agit ya ini bukan pendidikan yang cerdas ya. Harapan Pak Agit ya sebetulnya ya di situ ya, termasuk Gus Baha tadi ya. Cuman kenapa nggak mau ngomong gitu? Maksudnya nggak mau ngomong itu, nggak mau berbicara ini loh. Sebetulnya NU sudah punya fikihnya di 2004. Yang artinya ini fikih yang sangat logis gitu ya. Yang akan sangat membantu masyarakat. Karena apa Pak Agit ngomongin tentang Gus Baha? Pengikutnya Gus Baha ini banyak gitu. Dan apa yang beliau omongkan atau ceritakan ini banyak yang percaya lah seperti itu. Dan keputusan atau pernyataan-pernyataan beliau ini bijak gitu ya. Apa beliau tidak mau terjadi salah paham, tapi kan sebetulnya kalau cara beliau menyampaikan juga kan adem ya. Gus Baha ini kalau menyampaikan juga adem, tenang, kalau diisi dengan ilmu ilmiah, menurut Pak Agit ini nggak masalah gitu loh. Yang penting kita kan untuk mencerdaskan bangsa, jangan diprovokasi. Intinya kan seperti itu. Jadi dalam hal ini Pak Agit juga tidak membahas masalah batalnya atau kelakuan para habib-habib yang nggak genah itu udah nggak lagi. Maksudnya di sini Pak Agit bicarain masalah DNA tadi. Yang itu kalau 40.000 tahun Mbak Alwi tadi baru masuk ke Nabi Ibrahim. Tapi kan Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun hidupnya. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan yang penting. Yang pertama itu ya NU ini di tahun 2004 sudah mengeluarkan fatwa fikih tentang nasab lewat DNA, yaitu kalau DNA ini
tidak bisa untuk menetapkan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Yang artinya kalau kita urut ya Mbak Alawi tadi, bisa saja dia ketemu darahnya ke Nabi Ibrahim secara algoritma matematik. Tapi nyambungnya itu ke 40.000 tahun yang lalu. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu kan lahirnya, masa hidupnya kan di antara 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Harusnya nyampainya ke situ. Seperti kita ya dengan simpanse gitu ya. Ini bisa nyambung gitu loh. Cuman jatuhnya jutaan tahun yang lalu secara DNA kita dengan buah pisang gitu, dengan kol gitu. Kalau teman-teman mau belajar DNA, mau lihat bukunya Richard Dawkins ya tentang The God Delusion, di situ ada penjelasan tentang DNA. Nah, di sini urut-urutannya itu nanti mengarah kepada satu titik, yaitu makhluk bersel satu. Jadi semuanya tuh dari makhluk bersel satu tadi. Itu pun hidup dulu makhluk bersel satu itu dengan adanya bumi, kemudian bumi ini ada atmosfer, baru bisa. Kalau nggak ada atmosfer dulu nggak bisa hidup. Ya ini penjelasannya memang agak rumit tentang DNA ini kalau kita telusuri gitu ya. Yang kedua yang Pak Git sayangkan ya adalah ulama-ulama NU yang berilmu, yang ilmu dan bijak ya. Pak Git langsung aja lah ke Gus Baha yang menurut Pak Git ini paling bijak gitu. Kalau menyampaikan pun paling damai lah menurut Pak Git dari timbang yang lain. Kalau dibandingin Miftah kan Gus Miftah jauh banget dari keilmuannya ya, dari cara penyampaiannya yang adem gitu kan, jauh sekali. Kalau ini menurut Pak Git ya, kalau ini disampaikan dengan damai, dengan enak, yang sifatnya pencerahan gitu kan sebetulnya tidak menimbulkan permusuhan. Sebetulnya mau keturunan Rasul atau tidak, itu kan sudah tidak perlu. Yang kita lihat adalah akhlaknya. Tapi yang namanya DNA keturunan itu, nah ini harus diteliti secara ilmiah. Jadi dengan pernyataan yang halus, lembut, tapi mendidik, ini akan mencerahkan anak-anak bangsa. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.